Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam kenal semuanya. Salam kenal Pak. Ya, Kenal, Pak. ya. Kemarin waktu belajar agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 belum sempat ketemu ya sama coach ya. Belum. Belum. Ya, jadi sekarang kalian masuk ke agenda 4. Nah, agenda 4 ini itu agenda pembelajaran yang terlama selama mengikuti Latsar ya. Jadi yang paling lama mengikuti Latsar itu di pembelajaran agenda 4 gitu ya. Di mana di agenda 4 ini saya diberikan tanggung jawab, diberikan tugas untuk membersamai kalian dalam pembelajaran agenda 4 ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya, saya sudah diberikan tugas untuk menjadi coach kalian. Jadi kalian nanti akan bersama dengan saya, kita dalam pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi. Jadi pembelajaran inti agenda 4 itu yaitu tadi, intinya ada pembelajaran mata pelatihan aktualisasi yang akan dilakukan di masa habituasi 30 hari kalender, ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama ya, mulai dari hari ini sampai dengan terakhir kalian ikut seminar evaluasi aktualisasi di klasikal. Itu sekitar bulan 9 nanti ya. Jadi walaupun nanti di masa habituasi kalian tidak ada kelas, artinya tidak ada pembelajaran tatap muka seperti ini. Nah, saya akan tetap mendampingi kalian sebagai coach ya. Sebagaimana kalian ketahui bahwa dalam pembelajaran kita ini kan ada yang namanya aktualisasi ini, ada yang namanya coach dan mentor. Jadi mentor itu atasan langsung dari kalian, sedangkan coach itu widya suara yang ditunjuk ya untuk menjadi pendamping, menjadi coach pada saat pelaksanaan aktualisasi peserta pelatihan dasar. Bedanya apa mentor dengan coach? Ya, ada hal terpenting yang membedakan antara mentor dan coach. Mentor itu pada ranah substansi, pada ranah kegiatan kamu, substansi kegiatan kamu itu lebih banyak ke mentor. Sedangkan coach itu pada ranah metodologi. Metodologi penarikan isu, metode merumuskan kegiatan, kemudian metode bagaimana menyusun kata-kata dan sebagainya gitu. Itu bagian ranah coach ya. Apakah misalnya masukkan nilai, apakah nilai-nilai ini sudah pas atau belum, itu coach ya. Jadi jangan kalian tanya dengan mentor, mentang-mentang sudah berakhlak lagi dengan mentor nanti. Ini saya masukkan nilai berorientasi pelayanan sudah benar belum Pak Mentor? Ya, ya, itu bukan ranah dia ya. Tapi kalau kalau ke ranah ke coach, jangan tanya juga misalnya, saya punya kegiatan ini coach, ke output saya ini coach, nanti akan saya melakukan ini. Kira-kira benar tidak kegiatan saya coach? Nah, itu juga jangan dengan coach, tapi jangan dengan mentor ya, karena yang di lapangan itu mentor. Tapi kalau kata kamu, coach saya punya kegiatan ini, kata mentor ini. Nah, kalau menurut coach bahasanya gimana coach? Gitu. Atau kira-kira ada multi tafsir nggak gitu dari kegiatan saya ini gitu ya. Nah, itu nanti ke coach. Jadi kalian harus tahu ada bedanya antara mentor dan coach ya. Oke. Jadi hari ini hari pertama kita. Jadi kita perkenalan singkat, ya itu ada saya, nah coachnya itu ada dibuat nama saya di room itu, ya itu ada nama saya Alam Sahril, ya supaya nggak kepanjangan singkat saja menjadi Aril. Aril itu sebenarnya singkatan Alam Sahril, bukan sosok gaya-gaya, bukan singkatan gitu ya. Karena Alam Sahril kan lumayan panjang kan, 11 huruf kan, Aril. Nah, jadi karena saya sebagai coach, boleh kalian panggil Coach Aril atau coach saja gitu, ya. Ya, tapi kalau di klasikal nanti kan enak nanti kalau klasikal kan. Ayo yang Coach Aril kumpul. Nah, siapa yang Coach Aril kumpul gitu ya. Oke, kalau angkatan sebelumnya tahun berapa itu 2019 atau berapa itu dia kalau di klasikal kan nanti ada pembimbingan juga. Nah, mau ngumpul nyari kelas mau ketemu saya itu dia nggak panggilnya Coach Aril. Ayo sahabat Noah kita kumpul di ruang itu. Nah, dia tunggu Coach Aril. Iya. Kata rombongan mereka itu, ayo para sahabat Noah di sini semua katanya. Iya, iya, ya sah-sah saja ya. Oke, itu nama saya Alam Saril, disingkat Aril. Kalau dari segi senioritas umur
di antara para wideiswara ada 10, kita ada 10 orang wideiswara di Linggau itu ya. Itu dari segi umur saya menempati urutan kedua dari umur. Tertua itu Pak Perlindungan. Mungkin ngajar kamu enggak Pak Perlindungan? Ya, Pak Perlindungan itu tertua. Dia 2 tahun lagi pensiun, sedangkan saya insya Allah kalau 60 4 tahun lagi pensiun. Sekarang usia saya udah masuk ke 56. 55 jalan 56. Kalau Pak Parlin dia sudah 58. 8. Tahun depan 59, 2027 dia 60 pensiun. Kalau saya tahun ini masuk, nanti September nanti. Nah, pas kalian masuk itu pas saya usia 56 ya. Oke. Itu nama saya kalau dari segi senioritas kewidaiswaraan kalian cukup berbahagialah nanti kalian didampingi oleh coach yang dari senioritas itu yang paling senior. Jadi coach ini Coach Ariel ini coach yang paling lama jadi WI. Waktu itu angkatan pertama sekali WI itu 2009, adanya WI Linggan 2009. Waktu itu cuma 5 orang kami dan semuanya yang 5 orang itu ada yang pensiun, ada yang meninggal, ada yang kembali ke struktural gitu ya. Nah, tinggal saya sendiri yang tersisa. Ya, saya passion saya di situ. Passion saya itu menjadi widaiswara. Kenapa? Ya, basic saya itu guru. Before that I'm an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris di SMK. Senior SMK itu Vocational High School. Nah, Vocational High School. Jadi kalau dilihat dari PNS-nya itu mulai dari tahun 94. Nanti kalau kalian saya kasih NIP ya, kalau dari NIP kan ketahuan itu ya, 94. Belum lahir kamu ya. Iya, malahan belum tahu keberadaannya ada di mana gitu ya. Iya, saat dari 94 jadi guru bahasa Inggris itu di STM Linggau sampai dengan 2009. 2009 menjadi seorang widaiswara sampai dengan sekarang, gitu ya. Kalau dari latar belakang pendidikan, saya S1 S2-nya pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Sriwijaya, S3-nya baru selesai tahun 2023 kemarin saya di wisuda. Itu di Universitas Bengkulu, mengambil jurusan bukan bahasa Inggris tapi manajemen administrasi pendidikan ya, karena saya pikir kalau untuk kediklatan agak kurang begitu bahasa Inggris ya, maksudnya kalau diklat kan jarang ada diklat bahasa Inggris ya. Oke, itu kemudian untuk keluarga saya punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama itu kelahiran 97, sudah menikah. Saya sekarang sudah ada 1 cucu ya. Kalau kalian lihat di TikTok atau di IG saya ada tuh saya ya pasang foto quality time bersama cucu ya. Oke. Kalian ada IG semua kan? Ada ya? Ya, nanti kita saling follow ya. Nah, nanti begitu kalau ada story tentang kegiatan Lasar sebulan nanti boleh tuh diinin saya, mention saya gitu. Nanti saya repost kan gitu. Ya, biar orang tahu oh itu katanya ya gitu ya, karena kebanyakan ya follower saya itu yang peserta diklat ada yang dari Latsar, ada yang dari PIM 3, ada yang dari PIM 4 gitu ya. Oke. Nah itu kemudian anak yang nomor 2 itu masih single, kelahiran 99. Boleh kalau ada di sini yang berminat mau jadi mantu saya boleh. Iya, anak saya laki-laki yang nomor dua-duanya laki-laki. Kelahiran 99. Oke, gitu ya. Itu sedikit perkenalan dari saya. Nanti ya pokoknya kalau kalian ke Linggau nanti silakan saja kalau mau silaturahmi ke rumah boleh ya. Biasanya kalau anak-anak Lasar, biasanya kalau dia ada kesempatan rame-rame dia, Coach kami mau ke rumah Coach, boleh, kata saya boleh. Nanti dari rumah saya, kamu jalan kaki aja ke JM Linggau. Di Linggau ada juga JM, sama kayak JM Plemang. JM Plemang ada juga JM Linggau. Sama sih satu manajemen itu. Dekat rumah saya di situ. Atau kata saya agak jalan sedikit dari JM Linggau, ada Linggau Lipo Plaza, ada situ. Ada di situ. Ada Hypermart, ada Matahari, ada Cinepolis gitu ya. Iya. Karena saya di rumah itu cuma berdua sama istri. Jadi kalau sama istri kadang-kadang kami malam minggu atau malam libur, yuk kita nonton yuk nonton kita. Iya. Ya habis di rumah berdua aja kan. Iya. Oke. Gitu ya. Itu sedikit perkenalan dari saya. Sebelum kita lanjutkan saya ingin tahu dulu ya. Singkat saja sebutkan nama, kemudian unit kerjanya di mana ya.
Silakan, mulai dari saya lihat dari kanan atas, kanan pojok ada Muhammad Aroyan. Silakan. Izin, Pak. Ya, Kenalkan nama saya Muhammad Aroyan, asal unit kerja Kecamatan Semende Darat Tengah, Pak. Semenit Darat Tengah. Oh iya, barusan saya hari ini seminar golongan 2 ada penyuluh pertanian namanya Bella. Dia mengambil aktualisasinya di situ di desa apa disebut? Tinggi-tinggi ada tinggi-tingginya gitu. Pokoknya Kecamatan Semende Darat. Dia penyuluh pertanian di situ katanya. Mm-mm. Heeh. Semendernya ada 3, Pak, kecamatannya, Pak. Oh gitu. Di Iya, Pak. Semende itu ya. Aroyan sebagai apa di situ? Saya jabatannya perencana ahli pertama, Pak. Jadi ditempatkan di Subak Perencanaan. Betul, Pak. Oke, ya. Aroyan sudah paham dengan tugas-tugasnya? Uraian tugasnya? Ada enggak uraian tugas? Menurut kita ada. Oh, kalau ini paling tugas kayak renja gitu, nyusun renja. Oh gitu ya. Nanti gini Gitu maksud aja, saya, Pak. Walau. kalian kan di Latsari ini kan pada intinya di Latsari ini kalian itu paham akan uraian tugasnya sebagai seorang PNS, kemudian juga tahu proses memasukkan nilai-nilai berakhlak atau nilai-nilai dasar atau core value SN gitu ya. Ya makanya saya tanya, saya minta ditanya nanti uraian tugasnya apa gitu ya. Jadi biar nanti enak pada saat kalian menyusun isu itu dari uraian tugas, apakah sesuai gitu. Nanti yang jadi mentor Aroyan Kasubag atau Sekcam? Baru mau ditanya, Pak. Takutnya nggak mau lagi ke Subaknya, Pak. Loh, kok bisa tanya? Nanya Mau siapa? nanya, bersedia dah, Pak, itu ke Subaknya. Soalnya Kalau lagi saran sibuk, saya, Pak. kalau saran saya bagusnya Kasubag saja ya. Ya Ke karena Subak ya, Pak. kalau Sekcam kan dia membawahi subak-subak. Itu kalau secara hierarki, Sekcam itu kan eselon 3 pejabat administrator. Nah, di bawahnya itu pejabat pengawas. Nah, kalian yang CPNS ini itu sekarang ini masih dalam posisi staf pelaksana namanya. Kecuali kalau memang dia yang kayak dokter atau perawat yang memang fungsional khusus. Kalau kan namanya masih fungsional umum namanya itu ya. Jadi masih fungsional kayak Aroyan kan masih fungsional umum. Nah, pas sekali itu Aroyan ditempatkan di Subak Perencanaan. Karena ada juga yang dia waktu penerimaan CPS-nya formasinya apa? Misal formasi dia sebagai perencana tapi ditempatkan di seksi ini gitu. Nah, gitu ya. Oke, makanya yang jadi atasan kalian itu adalah pejabat pengawasnya atau eselon 4-nya. Ya. Jadi tak bilang saja, kau paksa baik, kau dekat tidak dengan Kasubagnya? Dekat, Pak. Ada, kau ngomong baik, Pak atau Ibu? Ibu, Pak. Nah, dia ngomong, Bu, kata coach, Ibu harus jadi mentor, gitu ya. Siap, Pak. Ya, kenapa? Karena atasan langsungnya. Kan yang lebih mengerti pekerjaan itu kan atasan langsungnya kan, bukan Kasubagnya kan. Kalau 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 kabarnya kan tinggal nunggu laporan dari Kasubag kan. Nah, yang Betul, Pak. ngerjain itu Aroyan, nanti Aroyan melapornya ke Kasubag, bukan melapor ke camat, bukan sekcam, tapi melapor ke Kasubag, gitu kan. Nah, jadi yang lebih paham itu Kasubagnya tentang pekerjaan. Makanya saran saya mentornya itu Kasubag, ya. Siap, Oke. Pak. Baik, thank you Aroyan. Marenim itu ya, lupa kamu tadi nyebutin instansinya. PMK Marenim ya? Masuknya PMK Muara ini, Pak. Oh iya, Muara ini PMK semua ini, Pak. Marenim. Oh iya. Nggak ada yang di luar Marenim ini? Nggak ada ya? Nggak Oh, ada, Pak. Marenim semua ya. Oke. Oke. Lanjut di bawah Aroyan ada Mega. Mega Susiana. Silakan. Mega, kami tidak bisa membaca bahasa bibir. Jadi kami tidak tahu kamu bilang apa, kau ngomong Oh apa. iya, maaf coach, lupa. Oke. Hampir tadi minta terjemahkan dengan Aroyan. Coba yang terjemahkan Mega ngomong apa gitu. Dia Lupa mulutnya coach. cuap-cuap nggak ada suaranya. Lanjut, lanjut silakan Mega. Perkenalkan, nama saya Mega Susiana dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, Pak. Oh, Dan Selatan Analis Kebijakan ditempatkan di mana Mega? di bidang trans. Di bawah bidang ada subit atau kasih atau seksi? Ada? Belum tahu Pak, soalnya kan lagi Tahu gimana cuti. sih? Emang udah Lagi berapa bulan kau gawe ini? belum belum masuk Pak dari awal pelantikan sampai sekarang, soalnya kan cuti lahiran. Oh gitu.
Nah, dia belum tahu di bidang apa ya? Tapi lah sudah ditanya katanya di bidang trans. Oh, di bidang trust. Yang ngasih tahu siapa? Pak Kabit. Umum. Oh, Kasubag umum. Nanti tanya lagi. Di bidang trans itu ada kasubitnya atau ada seksi atau subit atau seksi. Karena Mm-mm. kamu itu sebagai staf itu kamu tuh sebenarnya enggak ada staf bidang. Bidang staf bidang itu ya kasih kalau Ah dia ada iya. seksi atau kasubit. Ah, Kalian ini atasan kalian langsung itu kasubit atau kasih gitu. iya, Ini Pak. tanya lagi di bidang trans itu Di, ada enggak subit? Kan ada yang beberapa setelah bidang fungsional langsung japung dia. mm-mm. Ada yang ada seksi, ada yang subit itu. Nah, Ya, makanya soalnya kemarin tuh kan hmm, ke kantor. Tapi yang apa itu ke subaknya sama sedannya lagi DL. hmm, Jadi mungkin kalau besok oh, ke situ oh, lagi, ke ya, kantor lagi, Pak. mm-mm. Kalau boleh minta, kamu minta aja ke subak kayak Aroyan itu, nah subak perencanaan apa subak apa gitu, subak umum kepegawaian gitu ya. Ayo, Gitu Pak. kan. Ya, jadi yang agak ini kan Mm-mm. agak-agak ringan gitu, agak-agak enggak terlalu teknis gitu. Ya. Iya, Oke, Pak. coba tapi harus cepet itu, harus gercep ya. Harus Mm. gercep karena mulai hari ini kalian sudah mencari isu. Kalau Mega enggak tahu di tempat kirimannya gimana mau menggali isunya? Selama ini tugas-tugas agenda 1 2 3 yang berhubungan dengan isu gimana Mega? Bikin Paling isu tanya apa? sama kawan yang di kantor, Pak. Oh, kirain kamu bikin isu Tante Ica mau cerai. Ica atas atau isu anu apa pegawai Kemenlu ya itu yang dilakban. Kalau Kak Emil basi beritanya, nggak update ya. Oke, baik. Jadi tapi nanti dicoba nanti ada kalau ada kontaknya bisa ditanyakan ya hari ini boleh tanyakan. Mm-mm. Ditempatkan di apa karena ini ada kaitannya bilang ini ada kaitannya dengan rencana aktualisasi. Coach saya memberikan tugas menggali isu. Nah, udah saya bocorkan tugas kamu hari ini. Coach saya memberikan tugas menggali isu dan itu isu itu nanti yang akan menjadi aktualisasi saya gitu. Takutnya gini, kamu menyodorkan isu di misalnya di seksi A atau subit A dari bidang tran itu, tahu-tahu Mm. begitu penempatan kamu ditempatkan seksi B atau di subit B. Kan harus dari nol lagi, nyari lagi. Iya, Nah, gitu ya. Oke, ya kan. itu Mega ya. Oke, Ya. di Snaker Trust. Lanjut sebelahnya ada Santi. Lanjut Santi. Din Coach, perkenalkan nama saya Santi Nadia, Unit Mhm. Kerja Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muara Enim. Di seksi apa? Ahli pertama di bidang perda, Coach. Di bawahnya ada seksi kan? Ada seksi enggak? Seksi apa? Di Kabinnya siapa bidang kabinnya? kabitnya Pak Alpi Gumara. Oh ya, si itu kemarin si Muhammad Dimas Ramadan hari di seminar. Iya, Jadi ketemu dengan saya satu nonton ya. satu bidang sama saya, Coach. Yang golongan 2 ya. Iya, Dimas Ramadan. Yang ngambil tentang taman kalau nggak salah. Oke. Ya. Oh, jadi nanti mentornya Pak Alfi itu ya? iya, Coach. Mm-mm. Langsung kabinnya ya. Oh, iya, iya. Iya, Oke. Oke. Ya, Pak Alfi ya tahu-tahu saya. Barusan nomor terakhir tadi di Mas Ramadan tadi. Tahun yang hari kemarin ada juga kayaknya yang golongan 2 yang bimbingan saya dari Pak. Kalau nggak salah yang ini yang tadi ada Pak Chandra Irawan, Pak Alfi, Pak Irvin, Irawan? Irwin ya. Idwar, Idwar ya Pak Idwar. Idwar sama Pak yang agak kemarin Dodi, apa itu yang Doni, Sekban. Doni, Pak. Sekban. Pak Andrili. Pak Andri. Doni Pak ada jadi Doni. Oke. Iya, Karena Pol PP semua kemarin yang golongan 2 itu. iya, Pak. Ya kan? Oke. Oke, Santi. Ya, nanti Iya, bisalah Pak. sharing ya. Kan sama coachnya dengan yang golongan 2 kan. Ya, bisa nanti sharing-sharing ya. Gimana stylenya, gimana penulisannya. Ya, kadang-kadang masing-masing coach ini tujuannya sama, tapi stylenya beda. Ibaratnya itu same song, but different singer. Songnya itu sama, tapi singernya beda. Kalau coachnya yang senang lagu dangdut, mungkin lagu itu dicengkok-cengkokkan gitu kan. Kalau coachnya senang rock, mungkin di rock-rockan lagunya.
Kalau yang senang pop, kayak saya senang pop melo ya lagunya dimelo-meloin gitu ya. Iya, oke, gitu ya. Jadi nanti bisa lah, ngobrol. Tapi intinya sama, setiap coach itu siapapun coachnya sama, ya. Tujuannya sama, cuma caranya saja beda, ya. Makanya kata saya itu the same song but different singer. Coach ini sama dengan singer lah, penyanyinya ya, singernya ya. Oke, lagu yang dibawakan sama, ya. Yang jelas lagunya bukan Abdi Karya Praja apa itu? Abdi Karya. Apa yang kalian disuruh ngapal itu apa? Dharma Satya. Nah, bukan bukan lagu itu ya. Oke. Lanjut kita next ada Belina Metri Widiasari. Silakan, Bel. Selamat sore, Coach. Boleh. Perkenalkan, nama saya Belina Metri Lidiasari, unit kerja di Rumah Sakit Daerah Semende Darat Laut sebagai dokter. Oh, dokter ahli pertama Iya, ya, Bel? iya, dok. Nah, kalau kayak Belina enak Belina. Jadi Iya, dia tidak perlu nanya-nanya lagi uraian tugasnya ke atasannya karena Belina kan sudah ada uraian tugas dari Permenkes gitu ya iya, yang mengatur bahwa seorang dokter ahli pertama itu tugas dan wewenangnya apa saja. Biasanya ada listnya kan ini iya, ini yang membedakan dengan misalnya dokter Buddha, dokter Madya kan beda lagi. iya, Nah, Coach. nanti dasarnya Belina penarikan isunya dari situ ya. Iya, Dari tugas Coach. Belina sebagai dokter itu. Lihat yang mana kira-kira dari uraian tugas itu yang mana kira-kira yang bisa ditarik isunya gitu ya. Ya. Oke. Saya nggak perlu jelaskan apa itu isu ya. Kemarin udah belajar isu kan? Iya, Coach. Ya, apalagi kalau ibu-ibu paham dengan isu. Ibu-ibu ini ada organisasinya, IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Ya, kalau kita cowok enggak ada ya. Yo Aroya ini bapak-bapak enggak ada. Kan ada tuh organisasi kan, anggota IWAPI katanya. Iya. Oke, thank you Belina. Nah, nanti Sama, Belina, Coach. Belina udah pegang ya Permenkes itu, sudah pernah baca tahu ya? Ada, Coach, ya. Ya bagus. Nanti yang itu yang di Belina kembangkan nanti untuk jadikan aktualisasi. Ya. Iya, Oke, baik, Coach. lanjut. Setelah Belina ada Arisman. Oke. Ayo Arisman. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri, Coach. Hmm. Perkenalkan, nama saya Arisman, unit kerja Kecamatan Semende Darat Hulu, sebagai ahli perencana pertama asal Semende Darat Hulu. Jadi satu dengan Aroyan. Beda, Coach. Soalnya di sini ada 3 kecamatan. Oh. Oh, yang Aroyan tadi Kecamatan Laut ya? Kecamatan Semende Darat Tengah, Aryan. Oh, Semedang. Yang Oh, bagian tengah. yang Bu Yang dokter Arisman yang Ulu Semende ya? Darat Laut. Yang Arisman Hulu, Ulu. Ada lagi Ilir gitu. Hulu. Laut, ya laut sama tengah yang ada. Oh, enggak. Biasanya kalau ada Ilir lah, ada Ulu lawannya Ilir ya. Iya. Enggak ada. Kayak kampung saya berasal dari Ogan Ilir. Artinya di ilirnya Sungai Ogan. Ulu Ogan ada di Oh, mana? Di Oku. Makanya Ogan, Ulu ya. gitu. Ya, ada sih dari Ogan Ilir. Iya. Kalau sini pakai tengah ya, Coach. Oh, bagian tengah ya. Oke. Baik, ditempatkan di mana Arisman? Di Kecamatan Semende Darat dulu di unit Maksud saya di ini, maksudnya kecamatan di seksi atau subak. perencanaan, Coach. Ya, Di ditempatkan di Kasubag, seksi kan Kawangan kalau Kasubag. kemana? Ada seksi pemberdayaan masyarakat, kayaknya gitu ya. Kalau di kecamatan ada seksi ini gitu kan, ada kan? Ya, ini masuknya ke Kasubag perencanaan, Coach. Oh, di subak perencanaan ya, subbagian perencanaan ya. Ya. Ya, nanti mentornya Kasubag ya, Bapak atau Ibu itu yang jadi mentornya? Kasubagnya ya. Bapak, cuman kemungkinan untuk mentornya sama Sekcam nanti, Coach. Kenapa mau sekcam? Karena lebih mudah apa untuk koordinasinya kayaknya, Coach. Ya, sebenarnya yang lebih pas itu Kasubagnya, karena itu yang atasan langsung. Tapi kalau misalnya Sekcam mau ngambil alih ya silakan saja. Sekcam kan Kasubag kan di bawah Sekcam kan? Iya, Ya, Coach. Nah, iya. Oke, tapi kalau saya menyarankan bagusnya Kasubag saja ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah kalau mau Sekcam. Oke, lanjut. Thank you, Arisman. Lanjut, Alda Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Hmm. Izin perkenalkan diri, saya Alda Aprilia dari instansi
Sekretariat Dewan Kabupaten Muara Enim. Sama dengan Liza ya, yang barusan saya keluar masuk akan ke tiga tadi ya. Ya, Pak. Alda di mana ditempatkan? Keuangan juga, Pak. Di Subak Keuangan ya. Ya, Ya, kalau di keuangan itu ada kabak bagian keuangan, ada subaknya lagi kan? Kalau di Serwan itu ada, Pak. nggak ada. Langsungnya kabak kami, Pak. Dia nggak ada subaknya lagi. Enggak. Oh gitu. Oh jadi sekarang di staf bagian keuangan ya. Iya, itu bagian yang paling capek itu udah ngitung-ngitung duitnya nggak tahu kemana, duit siapa gitu ya. Ya kan Daya? Iyo. Iya, kita yang ngitungnya, wong yang pegang duitnya ya, Alda ya. Oke. Baik, thank you Alda. Lanjut kita ke Satwiza. Satwina Hairunisa. Panggilnya siapa ini? Biar mudah. Halo, nama saya Syadwina Hairunisa, bisa dipanggil Wina. Wina ya? Iya, Wina aja ya, Kevin. unit kerja di Bapeda Kabupaten Muara Enim, jabatan sebagai perencana ahli pertama di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Oh, di situ nggak ada kasubitnya ya? Cuma langsung ke bidang ya? Ya, dibagi di bidang-bidang, Pak. Oh, di bidang ya. Nggak, di bawah bidang nggak ada sub-bidang, subit nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Nanti mentornya Pak Kabit ya? Nah, belum tahu, Pak, karena kalau Kabit jarang di kantor karena sering dinas luar. Jadi mentornya siapa nanti? Di bawah Kabit, Pak. Iya, Kasubit bukan jabatannya, apa jabatannya? Iya, Atau Kasubit. kasih? Seksi Tahu. enggak uangnya? Kalau Apa? uangnya seksi ya ke kasih, kepala seksi gitu. Kalau uangnya enggak seksi, kasubit gitu. Biasanya kasubit biasanya ya. Iya. Oke. Nanti dilihat itu Wina, kamu ditempatkan misalnya subit apa gitu ya. 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 Oke, lanjut setelah Wina ada APT Randy Oku Pamungkas S4. Ya, silakan. Ini panggil siapa Randy ya? Izin Kot, perkenalkan diri, nama saya Randy Oku Pamungkas, unit kerja Puskesmas Tanjung Raya di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim, jabatan sebagai apoteker ahli pertama. Oh ya, sama kayak si Belina tadi ya, kalau Randy ini. Nanti kan sudah ada di Permenkesnya yang mengatur tugas seorang apoteker ahli pertama gitu ya. Iya, Coach. Oke. Jadi kali ini jadi 3 daerah sama tapi beda wilayah ya. Beda kecamatan ya. Aroyan di darat gitu ya. Aroyan di laut ya. Arisman di darat, Randy di tengah gitu. Sama-sama Semende ya. Oke. Itu perbatasan dengan Oku Selatan ya, Semende itu ya. Bener ya? Semende itu ya, Arisman. Yang itu Enim, Coach. Oh, yang iya, perbatasan Coach. dengan Kalau yang Kisam, Oku Selatan. Coach. Iya, ya, Coach. Kisam. Iya, Oku Selatan ya. Iya, Kisam. Mau ada 2 Kisam. Iya. Ya, karena tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum Covid itu saya membimbing Latsar ada yang dari Oku Selatan. Waktu itu pesertanya semua dari Oku Selatan, nggak salah. Ada yang dari daerah situ. Dia bilang, kami orang Semende katanya. Loh, kok orang Semende? Bukannya Muara Enim kata Semende. Bukan, ini perbatasan. Tapi dia di Oku Selatan, masih wilayah Oku Selatan. Oke, thank you Randy. Kemudian terakhir ada Tri Aldelti Nabila. Oke, silakan Tri. Izin Coach, perkenalkan nama saya Tri Adelti Nabila, asal instansi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, jabatan analis kebijakan ahli pertama. Oke, analis kebijakan ahli pertama. Ditempatkan di mana tadi Tri? Kasubag Umum dan Kepegawaian. Di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oh, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oh, Kasubag Umum Kepegawaian ya. Oke, jadi ditempatkan nanti Pak Kasubagnya ya atau Ibu Kasubagnya yang jadi mentor atasannya kan. Oke, baik. Nah, itu sedikit perkenalan kita. Nanti kita bisa sambil jalan untuk biar lebih akrab lagi, biar lagi saling kenal lagi. Nggak apa-apa kita sambil jalan saja ya. Oke,
Nah, seperti saya katakan tadi bahwa saya nanti akan bertugas membersamai kalian. Jadi kalau untuk tidak, rasanya tidak mungkin kita kalau kalian mau konsultasi harus buka Zoom dulu gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian mau tanya atau saya mau bimbing nih, buka Zoom dulu ya. Jadi kita bisa bimbing lewat media yang lain gitu. Ya, yang paling praktis sekarang, yang lagi ada sekarang menggunakan WhatsApp ya. Nah, ini saya kasih nomor WhatsApp saya ya. Oke, WhatsApp saya juga nomor telepon itu ya, nomor telepon karena itu masih aktif, nomor aktif 0812 ya 71 69 10 00 ya. 0812 71 69 1000. Nah, gitu. Tolong jangan ditawar lagi 1000 ya. Nggak boleh kurang lagi 1000. Ya, biasanya ibu-ibu ini nggak nawar ini. Oh, 1000 mahal, 900 lah gitu. Iya. Ya, 0812 71 69 1000. Kalau seandainya kalian ada grup mau ngundang saya, silakan saja ya. Ya, nggak usah perlu minta izin lagi, langsung saja undang ya. Kalau misalnya kalian sudah punya grup sebelumnya ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Jadi pembelajaran kita coaching ini sebenarnya itu intinya mereview kembali mata pelatihan yang ada di agenda-agenda sebelumnya. Karena ini agenda keempat, jadi kita mereview agenda 1, 2, dan 3 pada intinya. Ya, tetapi karena saya berkeyakinan kalian sudah paham tentang agenda 1, 2, dan 3, 4, saya rasa tidak perlu lagi untuk mereview terlalu mendalam. Nanti kita akan langsung saja masuk ke agenda keempat. Khususnya lebih tepat lagi nanti kita akan masuk saja ke bagaimana sih cara membuat rancangan aktualisasi. Karena ini yang akan kalian kerjakan, ya. Oke. Baik. Jadi agenda keempat ini, jadi membekali kalian itu dengan kemampuan untuk mengaktualisasikan substansi dari mata pelatihan 1, 2, dan 3 dalam pelaksanaan aktualisasi. Itu yang diharapkan itu. Oke. Baik, sedikit saya share screen boleh? Ya, saya muncul ini ya. Oke, jadi ya nanti di pembelajaran agenda keempat ini untuk daring nanti kita ada 5 kali pertemuan ya. Hari ini itu pertemuan pertama coaching agenda, kemudian nanti ada pembimbingan RA 1, 2, 3, ada di jadwalnya itu ya, tanggal-tanggalnya itu, kemudian ada evaluasi rancangan aktualisasi. Jadi 5 kali pertemuan di daring. Di klasikal kita juga nanti akan ada 5 pertemuan, ada 3 pertemuan, yaitu pembimbingan pra evaluasi aktualisasi, yaitu 2 kali. Biasanya itu di hari pertama setelah dinamika kelompok, kemudian sehari sebelum seminar, ya di hari kelima biasanya. Oke, kemudian di hari ke-6 itu ada evaluasi atau seminar aktualisasi. Jadi kalian nanti 2 kali ujian, 2 kali seminar, ya 2 kali ujian. Ujian daring sekali di RA, kemudian di evaluasi aktualisasinya di ujian klasikal, di dalam klasikal nanti. Nah, mata pelatihan kita ini, ya, kenapa saya katakan mata pelatihan kita ini mata pelatihan yang paling panjang tadi, ya. Mata pelatihan aktualisasi ini paling panjang. Kenapa? Karena dia ada tahapan-tahapan, ya. Jadi ada 8 tahapan pembelajaran aktualisasi. Di mana tahapan 1 sampai 5 itu adanya di pembelajaran daring. Tahapan 6, ya, tahapan 6 itu adanya di off campus pada saat kalian off campus di masa habituasi. Kemudian tahapan 7 dan 8 itu di klasikal. Ya, itu di klasikal. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kalau ada yang bertanya, apa sih yang membedakan antara aktualisasi dan habituasi? Ya. Jadi pada intinya
Habituasi itu nama agendanya, aktualisasi nama mata pelatihan. Nah, habituasi itu asal katanya habit, pembiasaan. Jadi, kenapa dikatakan habituasi yang 30 hari itu? Karena di masa habituasi itulah kalian membiasakan diri. Membiasakan diri apa? Membiasakan untuk bersikap dan perilaku sesuai dengan core value ASN, sesuai dengan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang kita singkat dengan berakhlak, ya. Oke. Kemudian aktualisasi itu nama mata pelatihan. Nah, kalau orang bertanya apa sih aktualisasi? Itu ada 3 kata kuncinya, 3 kunci dari aktualisasi: teori ke praktek, konsep ke konstruk, gagasan ke kegiatan. Gitu ya. Jadi kalian itu sudah dapat teori, kemudian kalian praktekkan. Nah, kemudian kalian punya konsep, saya rencananya mau memperbaiki tata kelola ini. Nah, kalian konstruk, kalian bangun, ya, kalian bangun tahapannya gimana, apa outputnya dan sebagainya, dan bagaimana pelaksanaannya, itu konstruk. Kemudian kalian ada gagasan. Oh, saya punya konsep bahwa misalnya ini harus cepat, misalnya surat ini harus cepat nyampe, gitu. Nah, kita punya gagasan. Oh, saya mau memanfaatkan ini. Nah, gagasan yang kita gunakan, yang kita kemukakan, yang kita cetuskan, itu kita jadikan kegiatan. Nah, itulah kunci dari aktualisasi. Jadi pada intinya adalah mempraktekkan teori, membangun konstruk dari konsep, dan menjadikan gagasan sebagai suatu kegiatan. Nah, gitu. Ya. Oke, baik. Kita langsung saja. Kita langsung ini proses habituasi. Nah, kita langsung saja yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Jadi, inilah nanti yang akan kalian kerjakan. Ini yang akan kalian lakukan, ya. Oke. Ini kan kemarin tadi saya katakan bahwa tugas kalian yang pertama itu di sini itu bagaimana kalian membangun rancangan aktualisasi. Nanti rancangan inilah yang diujikan. Nanti akan ada pengujinya yang menguji rancangan kalian, ya. Nah, cara alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi, ya, itu dimulai dari mengidentifikasi isu, kemudian mendeskripsikan isu, tetapkan core isu, membuat rumusan isu, analisis isu, gagasan kreatif, kemudian kegiatan, tahapan, output, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi visi dan misi organisasi, kemudian penguatan kegiatan kita terhadap nilai-nilai organisasi. Oke. Nah, selain itu, nanti kan ini setelah kalian seminar rancangan, kalian juga nanti akan melakukan ini kan, akan dilaksanakan rancangan ini. Kalian juga akan membuat laporan nanti. Ya, di klasikal, setelah kalian habituasi 30 hari itu, kalian membuat laporan aktualisasi. Selain itu, kalian juga akan membuat laporan RABN, Rencana Aksi Bela Negara, di agenda 1. Kemarin di agenda 1 siapa yang ngajar? Yang tutornya? Bu Milda, Bu Pak. Milda. Bu Milda. Apakah kalian ada tugas RABN? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke. Dan itu sudah kalian buat ya? Artinya apa yang akan kalian lakukan dalam rangka menanamkan nilai-nilai bela negara? Sudah dibuat ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, itu dijalankan nanti di masa habituasi itu. Jadi selain melaksanakan aktualisasi, kalian juga menerapkan RABN, ya. Kalian juga menerapkan RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Ya, itu yang yang rencana tadi kalian lakukan. Oke, sebelum kita lanjut ke membuat ini rancangan, ada yang bisa menunjukkan contoh RABN? Boleh saya lihat dulu? Coba Wina. Coba Win, buka Win. RABN Win.
Sudah muncul, Saya Pak. tutup, saya tutup dulu tayangan. Oke, oke. Baik. Oh ya sudah. Nah, nanti yang ini yang Wina lakukan ya. Jadi ada 7 nilai, ada 5 nilai. Kemudian kalian menerapkan 2 nilai, 2 indikator setiap nilai ya. Dan 2 kegiatan untuk setiap indikator. Ya. Jadi misalnya ada situ yang aksinya menggunakan batik, menggunakan atau memakai lebih tepatnya, Win. Menggunakan atau memakai ya? Memakai, Pak. Memakai ya. Nah, kayaknya kalau menggunakan itu kesannya itu kayak alat gitu ya. Nah, menggunakan pena gitu. Oke. Ya, oke, nanti ganti memakai ya. Kemudian nanti di 30 hari itu ketika Wina pakaian batik itu dipoto. Buktinya bisa foto, bisa video kan? Nah, dipoto dan diceritakan nanti ya. Oke. Membeli produk makanan UMKM. Nah, ini harus lebih spesifik lagi, Win. Makanan apa gitu. Empek-empek atau apa gitu ya. Nah, gitu ya. Coach. Nah, ya, nanti baru dipoto atau videokan. Oke, kemudian itu menyalakan lampu dan komputer, nanti juga ini foto atau di videokan, dipoto kan? Oke. Kayaknya tinggal cari ini aja Win nanti. Tinggal tinggal mengumpulkan eviden-evidennya ini ya. Ini harus dikumpulkan bukti-bukti atau eviden-eviden kegiatan ini nanti. Ya. Oke. Mau Tapi bertanya, ketika Coach? boleh Win. Kalau waktunya itu berapa lama, Coach, kira-kira? Enggak, waktunya ini waktu saat kita aksi ini, Win. Misalnya gini, kamu ada enggak di tempat kerja kamu ada hari yang pakai batik enggak? Ada, Coach. Ada. Jadi bisa tempatnya nih kantor misalnya. Tadi Wina di mana tadi? Di Bapeda. Di Bapeda ya. Misal tempat oke Bapeda atau kantor Bapeda kota Kabupaten Prabumuli gitu. Waktu hari apa pakai batik? Hari Kamis dan Jumat. Nah, hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis dan Jumat. Nah, buktinya foto. Nah, kalau misalnya setiap hari Kamis Jumat banyak juga ya Winnya foto, bukti fotomu ya. Kan 30 hari 4 minggu kan? Itu 2 kali berarti harus ada 8 foto Win. Ya, Berarti bisa ya? semuanya itu ya, Pak, dimasukin, bukan sekali kegiatan dong. Iya, kan di sini kan waktunya kan setiap hari Kamis. Nah, Ya. kecuali kalau waktunya di sini kalau kamu mau 1 atau 2 buat saja tanggal berapa di sini. Heeh, ya. Oke. Kalau kamu nggak repot, misalnya foto batik mau 2, nah pas hari Kamis itu kau bawa 2 batik. Cing, foto sekali. Ganti baju. Cing, foto lagi. Dapatlah kau 2 batik kan? Iya. Tapi itu ajaran yang sesat itu. Jangan diikuti ya. Ajaran yang salah. Sesuaikan dengan harinya. Oke, jadi itu ya. Mas ini membeli produk makanan. Tempatnya di mana mungkin ya? Mungkin pada saat di sana ada ini enggak? Kalau kalau di Linggo kan ada kalau hari Minggu itu kan biasanya ada jogging, ada CFD. Di sana ada di Marenim. Ada, Coach. Ada ya. Nah, biasanya kalau kalian dari Palembang pasti tahu dengan KI ya. Kambang Iwa. Biasanya kalau di Linggau ini TOS Taman Olahraga Selampari itu kalau hari Minggu seperti KI di Kambang Iwa itu. Segala jenis jualan ada. Makanan, apa itu ada. Jadi iya olahraganya 5 menit, jajannya 15 menit. Karena banyak. Ya, jadi maksudnya di sini. Misalnya pada saat kegiatan itu misalnya CFD misalnya ada Wina membeli apa misalnya membeli apa misalnya cireng misalnya gitu kan. Nah, nanti itu. Ya. Oke. Dan seterusnya. Ini juga. Nanti misalnya menggunakan tabler bisa saja setiap saat waktunya kan. Nah, itu kan. Nah, ini membagikan informasi yang kredibel ke mahasiswa kan tidak mungkin setiap saat kan, setiap hari kan. Nah, ada waktunya. Oke. Nah, yang ini juga masih nanggung ini melaksanakan pekerjaan dengan maksimal. Pekerjaan apa gitu. Ya. Harus lengkap-lengkap. Ini kan lengkap semua nih. Apa spesifik semua batik. Nah, ini yang belum spesifik. Ini sudah spesifik. Ini spesifik. Yang membagikan informasi juga spesifik. Ya. Kemudian melaksanakan pekerjaan yang belum spesifik. Ini mengakai helm saat apel ya itu spesifik. Melaksanakan agenda apel mengikuti. Misalnya mengikuti apel bulanan atau mengikuti apel mingguan gitu ya. Menunaikan ibadah sholat apa Win?
Misalnya menunaikan ibadah sholat 5 waktu, ya, sholat wajib ya, sholat fardu 5 waktu misalnya, ya. Oke, tapi jangan ketawa kau pas sholat ada yang moto kau untuk bukti ya. Dia kau ketawa lo. Atau kau pas di sholat Allahu Akbar, pas uang nak moto kau ngadap ke kamera, sadar kamera, kalau sudah usul sholatnya. Ya, oke. Oke, mengikuti agenda rapat untuk mencapai bakat. Nanti dipoto kan gampang ini biasa sering di kantor ada rapat kan. Ya, berdiskusi dengan rekan kerja itu. Nah, ini menyikanya menggunakan fasilitas umum. Ya, apa misalnya? Ya, apa fasilitas umumnya? Ya. Kemudian suka waktu untuk pekerjaan kesulitan. Nah, ini juga agak susah kalau yang ini yang masih ngambang-ngambang ini agak susah nanti evidennya Win. Mau suka meluangkan waktu mau kerjaan kerja yang kesulitan, agak susah nanti evidennya. Kesulitan apa gitu, ya. Kemudian untuk meyakinkan pembaca bahwa itu berjalan apa kita. Kalau cuma foto kan kadang-kadang foto agak susah. Kadang-kadang foto eh, yang berbicara foto itu beda kadang-kadang yang kita inginkan atau yang kita bayangkan, ya. Oke, datang ke tempat itu bisa. Nah, membeli makanan juga, makan sehat dan nutrisi, olahraga selalu. Nah, olahraga juga, olahraganya apa? Langsung spesifik juga, Win. Misalnya jogging, melaksanakan jogging, oke, setiap hari Minggu, misalnya, ya. Atau melaksanakan jogging Minggu pagi, misalnya, ya. Oke. Ya, Coach. Kalau Arisman tadi misalnya karena dia senang badminton, oke, misalnya kan main badminton gitu seperti itu, ya. Aroyan misalnya senang bola, main futsal, bisa seperti itu, ya. Atau misalnya Belina senang sepeda, bersepeda, itu olahraga juga kan. Nah, kayak ini juga bingung nih, menghindari narkoba, rokok dan minuman keras gimana coba? Untuk evidennya agak susah bingung kan? Bagaimana itu? Ini ya. Jadi bisa saja senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental. Bisa saja untuk mentalnya karena Wina Muslim kan mengikuti pengajian. Kadang-kadang ada itu pengajian kan, atau ada menghadiri peringatan hari besar agama misalnya. Biasanya kalau di masjid besar agama kan ada tausiahnya kan, itu juga termasuk pembinaan kesehatan mental itu. Oke? Oke, Ya, itu Coach. oke. Ya, yang lain nanti menyesuaikan ya. Jadi yang lebih spesifik. Baik. Nah, nanti ini dijadikan laporan ya, dijadikan laporan. Dan laporan nanti include ke laporan aktualisasi. Dia bab tersendiri. Bab laporan aksi bela negara. Nah, gitu. Ya. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan. Kita ulang lagi ke sini. Kita lanjutkan ke sini ke tayangan saya. Nah, jadi langkah awal ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi adalah kalian berbicara tentang isu. Nah, isu ini itu kontribusi terhadap itu dikaitkan dengan mata pelatihan agenda ketiga. Jadi 3 agenda itu ada kaitannya semua. Agenda 1 yang tadi. Nanti akan kalian menyusun rencana aksi bela negara yang laporannya include ke laporan aktualisasi. Kemudian yang kedua, agenda kedua ada di sini. Nih. Ini nanti ya, nanti yang ini. Nah, agenda ketiga itu di awal ini. Karena agenda ketiga itu amanahnya itu bagaimana ya peserta latsar itu, para kalian calon PNS ini ya, itu bisa membaca situasi dan kondisi yang ada di unit kerja. Jadi dia tidak statue dengan unit kerja. Tahu statue ya? Statue. Dia tidak statue dengan unit kerja. Pokoknya kayak Aroyan misalnya kan, pokoknya apapun yang terjadi di kantor camar ini ya terserah lah, yang penting aku cari duit di sini gitu. Nah, konsepnya bukan seperti itu ya. Supaya kalian tidak statue. Makanya ada agenda ketiga. Di agenda ketiga kalian melihat kondisi, bagaimana kondisi situasi yang ada di unit kerja. Itulah nanti yang kalian rumuskan menjadi isu. Jadi isu itu jangan mengambil isu tempat lain. Misalnya Aroyan dengan Arisman, walaupun sama-sama Semende, sudah beda rumah. Aroyan tidak boleh ngambil isu di tempat Arisman. Arisman juga jangan ngambil isu di tempat Aroyan, ya, karena lain rumah tangganya, ya, rumah tangganya itu, ya. Oke, nah jadi di agenda ketiga itu identifikasi isu, deskripsi isu itu kalian kaitkan dengan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Artinya, isu yang kalian identifikasi itu apakah berkaitan? Ada berapa mata pelatihan di agenda ketiga?
Dua ya, dua kan? Nah, apakah berkaitan dengan manajemen ASN? Apakah dia dengan smart ASN? Kemarin yang ngajar agenda ketiga siapa? Tutornya siapa? Pak Parlin. Oh, Pak Perlindungan. Aman kaliannya Nah, dilindungi terus kan? Perlindungan. Bawa payung terus dia. Melindungi. Oke. Bagus lagi kalau Perlindungan si payung. Oh, pastian itu. Perlindungan si payung. Ya. Tapi dia Silitonga. Perlindungan Silitonga. Kalau saya sejak jadi WI ada juga nama saya Bataknya. Alam Sahril Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Disingkat Simatupang. Bukan panggilan apa loh, panggilan ngajar maksudnya. Emang saya lelaki panggilan. Iya, panggilan ngajar maksudnya. Pak bisa bantu Pak, kami mau mengadakan kegiatan untuk jadi narasumber. Ya, Pak bisa bantu Pak, kita mau mengadakan pembekalan untuk ini. Ya, gitu. Makanya saya tunggu HP-nya standby terus. Karena si Matupang tadi kan, siang malam tunggu panggilan gitu. Iya. Oke, ya. Jadi dari agenda 3 Pak Panin juga sudah menjelaskan ya tentang isu, tentang bagaimana menarik isu dan sebagainya dengan mengaitkan substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Nah, setelah itu, setelah kalian dapat, kalian menetapkan core issue. Nah, di sini ada teknik tapisannya, ada APKL, ada USG, ada juga DLL ini bukan ini ya, bukan teknik isu itu dan lain-lain. Nanti kamu kira teknik isu ada yang baru DLL ya. Ya. Jadi, untuk bimbingan saya minta kalian menggunakan dua teknik ini, APKL dan USG ya. Jadi pertama, isu yang kalian identifikasi di sini ya, itu kalian tapis dengan menggunakan APKL dan USG. Di mana APKL itu nanti kadang-kadang ada penguji yang nanya juga, kok pakai dua analisis, emang beda atau sama gunanya gitu. Nah, perbedaannya APKL ini dan USG persamaannya sama-sama bisa untuk menentukan isu prioritas. Nah, perbedaannya APKL ini itu kita gunakan saat kita ingin melihat kualitas dari isu yang sudah kita identifikasi. Apakah isu tersebut memang layak sesuatu isu, apakah dia memang update, ya, apakah dia memang isu, atau apakah dia mengandung unsur masalah, ya. Makanya disingkat APKL itu. Apa kepanjangannya APKL? Aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Nah, jadi apakah isunya itu sudah aktual, apakah sudah problematik, mengandung unsur masalah, apakah itu kehalayakan memenuhi hajat hidup orang banyak, dan kelayakan, apakah itu layak untuk dikatakan isu. Udah tahu ya cara penilaian, udah tahu, udah belajar kan? Nah, kemudian setelah itu kalian bisa lagi analisis dengan USG. Gunanya untuk apa USG ini? USG ini digunakan untuk menentukan isu prioritas. Jadi misalnya kalian sudah punya 6 isu atau punya 10 isu dari APKL ya. Nah, di antara 10 itu kan tidak mungkin mau diselesaikan dalam satu waktu. Nah, maka kalian harus memilih prioritasnya yang mana? Gunakan USG. Gunakan USG ini. Nah, ranking 1 dari SG itulah isu yang akan dicarikan atau diselesaikan segera. Nah, akan ditangani segera. Nah, kita hubungkan dengan tugas kalian itu yang akan kalian kerjakan di habituasi. Nah, itu ya. Hasil dari USG ini. Setelah itu, kita rumuskan, kita deskripsikan, kemudian kita lakukan analisis isu. Di sini saya menekankan kepada penyebab. Ya, kita cari penyebab isu itu apa. Kenapa sampai isu itu terjadi? Nah, teknik analisisnya macam-macam. Di sini ada FB. FB bukan bukan Facebook ya, FB itu ya. Nanti kalian kira Facebook lah ya. FB itu artinya fishbone ya. Ada FB, ada fishbone, ada MM bukan Magister Management, mind map. Nah, ya, ada SWOT, strength, weaknesses, opportunity and threat. Tapi yang kita gunakan saya menyarankan saja gunakan satu saja, FB, fishbone. Ya. Itu kalau kita lihat fish itu apa fish? Fish apa fish? Tulang ya. Benar. Oh ikan, bone, tulang. Ya, jadi dia
tulang ikan. Jadi analisisnya kalian membuat seperti menggambar tulang ikan. Masalah yang sini tadi, yang di core issue tadi kalian letakkan di kepalanya. Kemudian tulang ikan kan ada tulang-tulang besar dulu kan? Nah, tulang besar itulah nanti yang pengelompokannya. Apakah kalian melihat penyebabnya dari man, manusianya, ya? Atau measure atau manner, caranya, atau money dari keuangannya, ataukah method, metodenya, ataukah machine, ya. Nah, jadi nah ini Aroyan lebih tahu nih. Dia kan SM, sarjana manajemen. Prinsip manajemen itu kan ada 5W 1H itu kan man, why, what itu kan man, machine, nah itu, ya. Nah, di situ. Atau bisa juga dari segi environmentnya, dari segi lingkungannya, ya. Oke, itu. Nah, itu kemudian dari tulang yang besar tadi baru yang tulang yang kecil-kecil. Oh, dari man-nya, dari manusianya ada 2 penyebab. Buatlah tulang kecil di bawahnya, tuliskan penyebabnya apa. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Dibuat tulang ikan. Dibuat seperti tulang ikan. Ya. Oke. Kemudian setelah itu kalian lakukan carilah gagasan kreatif. Nah, ketika kalian merumuskan gagasan kreatif ini, kembali lagi kaitkan ke agenda ketiga. Kaitkan lagi ke agenda ketiga. Apakah gagasan kreatif kita itu berkaitan dengan manajemen ASN atau smart ASN? Nah, dari penyebab tadi, maka kalian menentukan ini dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan teori tapisan McNamara. Jadi kalian gunakan teori tapisan McNamara namanya. McNamara tulisannya MC Namara, ya. Oke. Untuk menentukan gagasan kreatif terpilih. Setelah kita dapat satu gagasan kreatif, maka kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, ada kegiatan-kegiatan. Setelah dapat kegiatan, kita rumuskan tahapan dari masing-masing kegiatan, ya. Karena kegiatan itu tidak serta-merta langsung jadi, sekali begawe jadi. Dia ada tahapan-tahapannya. Ya, Tri Aldelti misalnya, mau bikin kue bolu. Tidak serta-merta langsung, mau bikin kue bolu, tahu-tahu jadi gitu. Ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Pertama-tama misalnya. Pertama-tama misalnya telur diaduk, dikocok, kemudian apalagi sampai dia kemudian tahapan yang keduanya ditambahkan mentega, tahapan ketiga ditambahkan gula dan sebagainya seperti itu. Ya. Oke, itu yang disebut dengan tahapan kegiatan. Kemudian rumuskan hasil dari kegiatan itu. Setelah kalian melakukan kegiatan, misalnya tadi kan Tri Adelti misalnya membuat bolu, tahapannya ini tadi mulai dari telur sampai ke dengan membakar ya, memanggang bake ya, sampai dengan bakingnya itu kan, maka output hasilnya apa yang dapat? Kue. Karena kegiatannya adalah membuat kue kan, maka outputnya kue. Nah, kemudian dari tahapan ini kalian kaitkan ke substansi mata pelatihan agenda kedua. Oh, misalnya pada saat kita kembali ke membuat kue tadi misalnya. Pada saat misalnya menambahkan mentega, nilai apa yang diterapkan di situ? Nah, itu yang kalian rumuskan. Ya. Oke, misalnya saya punya kegiatan misalnya mau melakukan Oh ya, misalnya Dokter Belina misalnya ya. Dokter Belina misalnya masih ada dokter mana, Dok? Oh ya, ada. Misalnya Dokter Belina ada kegiatannya mau memberikan edukasi PHBS, misalnya yang mudah saja, misalnya cara mencuci tangan kepada anak-anak SD, misalnya anak-anak sekolah. Nah, maka nilai apa yang diterapkan di situ? Oh, ketika saya misalnya berkoordinasi dengan sekolah, saya menerapkan nilai kolaboratif, ya kan? Nah, nanti kalian rumuskan nilai kolaboratif itu, kalian gambarkan prosesnya gimana. Proses kalian memasukkan nilai kolaboratif di dalam kegiatan tersebut. Nah, itulah. Sebentar ya. Sebentar, ada tamu. Ya, siapa? Sebentar.
Benar, Pak? Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai ke sini tadi ya, mengaitkan nilai-nilai. Nah, disitulah kalian cerita prosesnya. Seperti tadi kan, misalnya Belina mau mengadakan edukasi, maka di tahapan kegiatannya itu ada pertama menghubungi pihak sekolah, misalnya. Kedua, mungkin Belina menyusun materi, mungkin. Kemudian yang ketiga, apalagi gitu, melaksanakan edukasinya. Misalnya pada saat melaksanakan edukasi, apa yang Belina masukkan di situ? Oh, di situ ada nilai ini misalnya harmonis, di mana saya tidak menghargai siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Ya, oh kayaknya ini ketika saya misalnya ketemu dengan kepala sekolah atau guru-guru situ, tetap saya akan bersikap ramah, akan tetap menghargai mereka seperti itu. Walaupun berbeda, mungkin ada yang dari asal sukunya beda, adatnya beda gitu, atau agamanya beda, tetap kita melakukan sama. Itu ada nilai harmonis namanya. Kita masukkan situ. Di sinilah kita cerita di keterkaitan substansi mata pelatihan. Ya, kemudian kontribusi kegiatan kita terhadap pencapaian visi dan misi, terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Ya, dan yang terakhir bagaimana nih kegiatan kita tuh menguatkan nilai apa di organisasi kita, ya, menguatkan nilai apa di organisasi kita. Oke, itu ya, itu pengantar dari saya tentang pembuatan rancangan aktualisasi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita mulai dari tugas ya. Jadi saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menggali isu, dan besok sudah bisa disampaikan. Besok kan kita ada pembimbingan ya. Besok ada pembimbingan ya, hari Jumat. Nah, besok itu masing-masing 10 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita ya. 9 atau 10? 9 ya. Jadi 9, Pak. ya 9 ini besok semuanya diberikan kesempatan untuk bercerita. Dia mau mengangkat isu apa, kemudian apa rencana apa gagasan kreatifnya. Ya. Isu apa dan gagasan kreatifnya. Ya. Oleh karena itu, malam ini kalian harus kerja keras karena besok itu mau paparan bukan paparan menyajikan ya, kita cerita-cerita kayak gini ya. Oke, saya kasih petunjuk pengerjaannya sebentar. Saya membuat semacam catatan lah ya, catatan. Nah, gini ya. Jadi tugas kamu besok itu ya, di sini. Nah, kalian dimulai dari mengidentifikasi gap analisis. Ya, makanya saya tanya, kamu uraian tugasnya apa gitu. Ya. Jadi buat tabel ini. Isi tabel seperti ini. Ya. Isi tabel seperti ini. Dan saya minta at least 6 isu. Di mana 6 isu itu 3 isu ASN, Smart ASN, 3 isu manajemen ASN. Ya. Oke. Jadi boleh lebih. Misalnya coach saya punya 5 isu manajemen ASN, that's okay. Ya. Coach saya punya 3 isu di Smart, misalnya 7 isu atau 6 isu di manajemen. Alright. Silakan, ya. Itu. Ya, jadi kalian pelajari dulu apa uraian tugasnya, kemudian isu tersebut kaitannya ke uraian tugas yang mana. Kemudian di gap analisis ini kalian ceritakan kondisi saat ini apa yang terjadi. Gambarkan, kemudian kondisi yang diharapkan gambarkan. Ya.
Jadi mau saya begini, itu kondisi yang diharapkan, yang terjadi begitu. Itulah kondisi saat ini. Ya. Tapi kalau misalnya kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan sama, ya udah usah jadikan isu. Aman nantinya kan? Ya kan? Isu itu muncul ya karena ada kesenjangan tadi, karena ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kalian ceritakan. Dan boleh kalian menampilkan data dan fakta, boleh ya. Tapi karena mungkin semalam tidak terkejar ya silakan. Kalau ada silakan, ya kalau tidak ada juga ya tidak apa-apa. Ya, oke, itu. Nah, jadi kemudian kaitkan isu tersebut dengan apakah agenda 3? Apakah dia dengan Smart ASN atau manajemen ASN? Ya, oke. Misalnya gini, misalnya Aroyan itu tugasnya misalnya mengumpulkan data Renstra misalnya kan, kemudian Renstra atau laporan apa itu, laporan LKPJ ya apa itu ya. Nah, urat tugasnya misalnya di sini menyusun pengumpulan data, melaksanakan pengumpulan data Renstra misalnya gitu kan. Nah, kemudian dari sini muncullah isu. Oh, ternyata pada saat mengumpulkan data ini kayaknya belum berjalan, belum optimal. Maka dibalah isunya belum optimal pengumpulan data. Ceritakan kondisi saat ini apa? Ini kayak yang ada satu yang bimbing saya yang tadi seminar, dia ngambil ini dia. Ada form katanya yang tidak sama. Jadi kondisi saat ini dia cerita bahwa masing-masing bidang itu formnya beda, coach katanya. Yang ini. Kemudian ada lagi form ini katanya. Maka kondisi yang diharapkan itu dia pinginnya itu satu saja formnya gitu. Jadi satu saja form sehingga kami tidak upload ulang, tidak menginput ulang katanya gitu. Ya. Oke. Nah, karena form itu katanya berkaitan dengan digital nantinya, maka dia Smart ASN. Ini contoh seperti itu. Ceritakan seperti itu saja, ya. Nah, kemudian kalau sudah kalian lakukan analisis APKL. Jadi copy paste dari isu inilah, isu yang didapat tadi berapapun jumlahnya, ya. Ada 10, kopikan ke APKL. Nah, setelah dapat KPKL misalnya ada 10, kalian nilai, sudah belajar kan cara nilainya kan dari skala Likert. Nah, maka buat ranking yang mana peringkat 1 sampai 10 misalnya. Dari 1 sampai 10 itu ambil 3 saja untuk dianalisis lagi menggunakan USG. Kenapa? Karena ini kan untuk melihat kualitas isu. Maka yang mendudukan peringkat 3 besar itulah yang layak atau berkualitas, isu yang berkualitas. Atau bisa langkah-langkah selanjutnya. Lakukan USG dari 3. Setelah kalian dapat dari 3 tadi, dapatlah satu isu terpilih. Nah, satu isu terpilih itulah nanti yang akan menjadi apa yang disebut dengan core issue. Core issue. Atau isu utama. Nah, isu utama itu baru kalian jabarkan lagi menjadi penyebab-penyebabnya. Ya, penyebab-penyebabnya dari hasil USG gunakan fishbone. Nanti akan dapat penyebab-penyebabnya. Nah, setelah gunakan fishbone, kalian boleh menggunakan 2 cara ya. 2 cara, terserah. Cara pertama, ya, penyebab tadi, satu penyebab langsung kalian carikan gagasannya apa. Penyebab ini gagasannya ini, penyebab ini gagasan ini, ya. Kemudian, gagasan yang ada di sini kalian copy paste masukkan ke sini. Gunakan tapisan McNamara sama penilaiannya dengan USG dan APKL, pakai skala Likert, tapi dari segi efektivitas, kemudahan dan biayanya. Ya. Dia efektivitas dan kemudahan semakin tinggi dia semakin besar, semakin efektif semakin besar nilainya. Jadi sangat efektif gitu ya. Sangat efektif, cukup efektif itu kan urutannya 5, 4, 3, 2. Oke. Tapi kalau biaya itu yang gunakan kan prinsip ekonomi. Semakin besar biaya, nilainya semakin kecil. Jadi biaya sangat besar nilainya 1. Biaya kecil nilainya 5. Sangat kecil nilainya 5. Nah, ya. Total. Nah, setelah dapat total kalian ranking. Nah, ranking 1 itulah nanti yang akan menjadi gagasan, akan kalian rumuskan dalam suatu inovasi. Atau bisa juga cara kedua, dari penyebab-penyebab yang di fishbone tadi, kalian analisis gunakan USG, dapatlah 1, baru kalian tentukan gagasan kreatifnya apa. Tapi minimal 3.
3 gagasan kreatif untuk satu penyebab. Nah, 3 ini kalian tapis lagi pakai teori tapisan McNamara akan mendapatkan satu gagasan kreatif terpilih. Ya. Jadi tugasnya batas ini. Batas ini. Yang ini nanti aja merumuskan kegiatan nanti saja sampai ke ini. Batas mendapatkan gagasan kreatif. Ya. Oke. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Coach, izin tanya, Coach. Boleh. Kan tadi, Randy. ya Coach, kan tadi itu di gap analisis itu kan 10 isu, 10 uraian tugasnya. Setelah itu kan dinilai pakai APKL, setelah itu ke USG. Nah, di USG kan 3 isu tertinggi ya Coach ya yang diambil. Nah, yang digunakan Fishbone itu apakah setelah di ranking USG, ranking 1 yang digunakan Fishbone atau bagaimana, Coach? Ya, betul. Ranking 1 yang di USG. Oke. Ya, tidak tiga-tiganya, satu Siap. saja. Ya. Terima kasih, Kemudian satu lagi, untuk gap identifikasi isu itu ada beberapa kemungkinan. Bisa satu uraian isu lebih dari satu isu. Atau satu isu mengcover 2 uraian tugas. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya uraian tugas kamu misalnya ada 5, bisa saja kamu dapat 5 isu, bisa dapat 4 isu. Kenapa 4? Oh, ternyata isu ini, uraian tugas ini tidak ada isunya gitu. Sudah bagus misalnya seperti. Ya, atau ternyata isu ini kamu punya 5 uraian tugas. Nah, isu ini mengcover 3 uraian tugas. Nah, bisa atau 2 uraian tugas seperti itu. Ya. Oke? Bisa ya? Harus bisa. Itu sudah saya set yang saya tayangkan tadi, yang catatan saya tadi. Ya, silakan dibuka di chat, di kolom chat. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi gitu alur pikirnya. Ya. Jadi alur pikirnya seperti itu. Ya. Kalian diminta untuk tadi dari identifikasi isu sampai dengan gagasan kreatif, ya. Oke, sampai dengan gagasan kreatif. Jadi dia pakai tabel ya, pakai tabel saja, tabel. Nanti untuk di rancangan nanti baru ada narasinya gitu, ada pengantarnya atau narasinya gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kita masih ada waktu nih. Pak mau tanya, Pak. Ya, Coach. silakan. Ya, silakan. Bentar. Nah, tadi Coach yang apa untuk menentukan yang teori tapis McNamara ini, Coach boleh diulang nggak? Oh, betul. Ya, jadi nanti kan gini. Kalian kan sudah dapat itu penyebab ya. Sudah dapat penyebab. Nah, nanti penyebab itu ada berapa penyebab? Itu cara pertamanya masing-masing penyebab itu kalian tentukan gagasan kreatifnya. Itu masing-masing penyebab ya. Oke, itu cara pertama. Nah, oke, nanti setelah dapat gagasan, baru kalian gagasan kreatif tadi yang dari masing-masing penyebab tadi kalian jadikan dalam teori tapis lagi menggunakan teori tapisan McNamara. Itu. Maka akan dapat satu gagasan kreatif terpilih. Itu. Atau bisa juga cara kedua. Nah, cara kedua itu kalian dari Fishbone tadi penyebab-penyebab tadi kalian gunakan USG ya. Kalian gunakan USG. Nah, hasil dari USG itulah nanti akan kalian mendapatkan satu penyebab utama. Ya, akan mendapatkan satu penyebab utama. Nah, setelah kalian mendapatkan satu penyebab utama, maka kalian tentukan 3 gagasan dari 3 penyebab itu. Ya, pokoknya semuanya minimal 3 ya. 3 gagasan dari penyebab yang terpilih tadi. Nah, 3 gagasan dari penyebab terpilih tadi, itulah dimasukkan dalam teori tapisan McNamara.
hasil dari McNamara itulah yang menjadi gagasan kreatif terpilih. Itu ya. Oke. Coach, misalnya kan yang dari apa menggunakan fishbone itu kan ada misalnya yang bagian metodenya, terus misalnya keuang apa uangnya. Nah, itu maksudnya penyebabnya itu yang ditulis di situ ya, Coach? Nah, yang penyebab ininya, itu kan yang kelompok penyebabnya yang kata saya tadi kan tulang Iya. besarnya itu, yang tulang Nah, kecilnya itu. iya, misalnya dari misalnya metodenya kurangnya misalnya Nah, strategi ya. komunikasinya berarti itu yang dimasukkan ya, Coach. Oh, iya, iya. Itu Bel yang dimasukkan Bel. Ya, baik, Coach. Ya, saya lagi cari kalau kalau ada yang seminar tadi ya, di mana ya? Kalau ada filenya saya tunjukkan yang dari eh, yang seminar tadi. Karena itu ada di enggak saya download itu. Saya mencari kalau ada yang di-download. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Saya ambil salah satu contoh. Kok muncul ini? Siapa ya yang lumayan aku share? Nih, saya enggak tahu ya ini kok belum ada semua? Bentar. Saya lihat lagi yang lain. Pelatihan dasar CPNS. Kata tadi yang berapa ya? Sabar ya. Misalnya cuma satu, misalnya ini ada nggak? Coba saya lihat ya, benar nggak ini? Nah ini yang barusan tadi yang hari ini seminarnya, ya. Nah seperti ini kan, ya. Ini yang tadi yang udah tugasnya kan, buat tabel seperti ini saja nih. Misalnya tugasnya membantu menyusun laporan hasil kegiatan patroli pengawasan dan bla bla bla. Kemudian standarisasi kerapian ini belum ada format baku, standarnya terjadi format bla bla bla. Ya, mendampaknya apa? Dampak dari isu itu. Terus, ya, oke, di APKL. APKL ini dapatlah peringkatnya kan? Nah, dapat peringkat 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6 ini kan ini ada peringkat 1, peringkat 2-nya kan, peringkat 3. Nah, di SG cuma 3 peringkat di SG. 3 peringkat, terpilih ini masih tingginya tingkat pelanggaran parkir di badan jalan, misalnya terpilih ini kan. Nah dari sini dibuatlah penyebab. Nah ini fishbone yang kata saya penyebabnya itu. Nah ini kan masalahnya di sini masih tinggal copy dari sini. Yang terpilih tadi masih tingginya tingkat pelanggaran masukkan ke sini. Baru kalian berpikir lagi carikan penyebabnya di sini. Nah ini kan misalnya dilihat dari nah ini. Oh, dari Mother Nature, tata kelola belum mendukung, measurement kurang data, rendahnya kesadaran, material, leaflet brosur edukasi belum menyentuh, method ini ya, mesin ini boleh lebih dari tulang kecilnya nih. Ini yang satu-satu kebetulan kan. Nah setelah itu, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 kan? Nah yang 6 ini, dia USG, pakai cara kedua dia. Nah ini, ya dia SG 6, cara kedua yang dari itu tuh. Jadi 1, 2 dia dapatlah dia peringkat 1 sampai 6. Nah, peringkat 1 yang dapat ternyata peringkat satunya adalah minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, dari situ nah di sini kan dia membuat 3 gagasan kreatif. Minimnya sosialisasi edukasi masyarakat. Maka gagasan kreatifnya untuk mengatasi penyebab ini penyuluhan melalui radio lokal, sosialisasi edukasi visual, kemudian kampanye tertib itu keren, ya. Oke. Nah, terus ada 3 kan? Dari 3 ini dia ditapis lagi pakai McNamara. Yang gagasan kreatif yang 3 tadi copy paste masukkan ke sini. Efektivitas kemudian biaya dapatlah rank. Akhirnya dapatlah peringkat satunya adalah melaksanakan sosialisasi edukasi melalui animasi menarik dan sederhana dampak pelanggaran penting kepatuhan melalui media brosur dan itu. Oke.
Oke. Nah, nanti ini kan narasinya nanti yang saya minta itu cuma analisisnya dulu untuk besok ya. Nanti kan ini dia cerita inovasi nanti ini ada inovasi, kemudian ada kegiatannya, rencana kegiatannya apa untuk inovasi. Itu nanti ya. Yang untuk kita untuk pembimbingan RA itu kalian sudah masing-masing kalian sudah ada 9 gagasan kreatif ya. Tapi alur pikirnya harus logis tadi. Tidak serta-merta muncul gagasan kreatif. Ya, dari isu, ditapis, penyebab, ditapis lagi. Itu cara kedua yang contoh saya tadi. Cara kedua, artinya dia pakai USG-nya lagi. Tapi ada juga yang, coba saya cari, ada nggak yang cara pertama? Sampai cari arah pertama. Kemungkinan saya ini. Coba saya dulu, ada nggak ini cara pertama? Saya buka dulu, coba. Ya, cara yang pertama yang pertanyaan dokter ini ya. Dokter Bella ya. Oh, ini cara kedua juga dia. Saya belum menemukan yang cara pertama ya. Oh, ternyata cara kedua semua ini. Sama deh cara kedua. Nah, cara pertama itu dia disandingkan. Jadi penyebab itu disandingkan dalam apa ya? Disandingkan antara penyebab dan penyebab dan gagasan kreatif. Oh ya, ini pemimpin saya ini yang angkatan 4. Ini rata-rata cara kedua semua. Ya. Oke, tapi saya minta yang kalian juga ada yang seperti cara pertama, yang disandingkan seperti itu ya. Yang disandingkan satu gagasan, satu penyebab, satu gagasan. Ini kalau ini. Ini kebetulan dibuka ini yang barusan, yang seminar hari ini. Ini apa ini? Ini. Oh ya, ini cara pertama juga. Cara kedua juga. Ya udah, tidak ketemu saya. Oke, pokoknya kalian buat seperti itu. Kalau cara pertama tadi, yang contoh tadi kan cara kedua. USG lagi setelah fishbone. Kalau kalian tidak mau USG lagi setelah fishbone, langsung sandingkan penyebab ini seperti ini kan. Penyebab tadi. Nah, ini kan fishbone tadi kan. Nah, cara pertama misalnya tadi ada 6 penyebab. Jadi penyebab satu ini gagasannya apa? Penyebab dua ini gagasannya apa? Gitu. Itu cara yang saya bilang cara pertama itu. Nanti gagasan kreatif ini kalian copy paste masukkan ke sini, ke tabel ini. Kasih penilaian. Kalian kasih contoh tadi cara kedua dia. Jadi setelah dia dapat prioritas, kemudian dia di USG penyebab dari fishbone tadi dapatlah satu penyebab prioritas, baru dicarikan 3 gagasan, baru masuk ke 3 gagasan, baru masuk ke teori tapisan McNamara. Ya, oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Aduh, Alda sudah pusing ya. Pusing ya, Daya. Aduh. Kalau istilah wong dulu tuh pusing pala Barbie. Ini bukan lagi pusing lah potel ini. Tahu potel enggak? Jangan ya. Masih lama perjalanannya, masih lama kan. Iya. Saya tidak menyangka ya. Mungkin dibenarkan, wah saya tidak menyangka ya. Menghilangkan huruf C itu susah. Saya kira cukup hapus saja C jadi PNS. Nggak taunya harus bikin aktualisasi dulu biar C-nya terhapus. Kalau nggak C itu C terus kamu. Cuma setahun jatahnya C. Lewat setahun nggak bisa lagi. Iya. Oke, masih ada? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup. Tadi sudah saya kasih juga nomor kontak, silakan nanti dihubungi. Atau kalau sudah ada grupnya, silakan tanyakan di grup. Nanti biar kita diskusikan sama-sama di grup ya.
Oke. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini di coaching agenda. Jangan lupa besok semuanya harus sudah ready ya. Sudah ready besok. Ya, oke. Sudah sudah ready besok. Apapun hasilnya, maksudnya apapun yang kalian dapat, pokoknya tulis-tulis saja. Ya, don't think right or wrong-nya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Kalau saya ambil isu ini kagak salah. Ujungnya waktu berjalan terus kan. Nah, tidurnya kemalaman jadinya. Penting tulis-tulis isu. Nah, nanti besok kita bahas. Ya, besok kita bahas. Oke. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi besok di pembimbingan RA1. Besok insya Allah kalau sudah kalian sudah dapat ide gagasan, besok insya Allah nanti saya akan mulai berikan format dari rancangan sehingga kalian sudah bisa mengguyuri format bab 1 dulu gitu kan. Nah, nanti yang hasil kamu ini maksudnya ke bab berapa gitu. Ya. Oke. Dan nanti bab 1 dulu, hasilnya bab berapa gitu ya. Jangan sampai terakhir kalian babak belur. Ya, bab 1 sudah, bab 2 sudah, bab 3 sudah, terakhirnya babak belur gitu ya. Jangan ya. Oke, pokoknya tetap semangat untuk mengerjakan ya demi 100%. Ya. Baik, demikian pertemuan kita coaching agenda hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Selalu saya tekankan bahwa saya punya tugas untuk mendampingi kalian di coaching agenda di pembelajaran aktualisasi ini. Jadi apapun kesulitannya silakan nanti hubungi saya selaku coach. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. izin live ya. Yang jelas kamu habis ini jangan bikin isu dulu, mandi dulu ya. Ya. Terima Iya, biar kasih, seger. Pak. Terima kasih, Biar Pak. seger. Oke, bye-bye. See you tomorrow.